Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi Akuntansi dari Bapak Panji Parman SEMAK selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi Akuntansi dari Prodi Akuntansi STIE 11 April Sumedang. Pada video ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai salah satu software akuntansi berbasis web atau online, yaitu Kledo. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Herni Herlina dari kelompok 5 ingin sedikit menjelaskan mengenai aplikasi software akuntansi Kledo, yang dimana nanti materinya akan dipaparkan oleh saya dan rekan-rekan saya. Langsung saja yang pertama, yaitu pengertian Kledo. Kledo adalah software akuntansi yang mempermudah pengusaha untuk mengelola bisnis dengan fitur yang dimiliki Kledo, seperti untuk pencatatan, pengeluaran, pemasukan perusahaan, dan juga untuk membuat laporan keuangan. Adapun fitur-fitur yang dimiliki Kledo sebagai berikut. Yang pertama, berbasis cloud, dapat dibuka melalui web sehingga tidak perlu menginstal untuk menggunakannya. Yang kedua, invoicing lebih praktis. Yang ketiga, processing order lebih cepat. Yang keempat, pencatatan biaya lebih rinci. Yang kelima, dapat melacak stok dan inventory. Yang keenam, dapat melacak aset tetap secara real time. Yang ketujuh, memiliki laporan keuangan dan bisnis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang perlu dilakukan saat pertama kali masuk Kledo. Yang pertama, login Kledo. Yang kedua, lengkapi informasi perusahaan dengan data yang dimiliki. Yang ketiga, terkait dengan orang yang dapat menggunakan Kledo, setelah pengaturan perusahaan beres, langsung masuk ke menu pengguna. Masukkan satu persatu sesuai dengan perannya. Yang keempat, mulailah dengan membuat akun cash and bank yang digunakan pada perusahaan. Yang kelima, lanjut dengan mengisi saldo awal untuk masing-masing akun pada menu akun. Yang keenam, tambahkan daftar produk ke dalam produk pada Kledo. Agar import berhasil, pastikan formatnya sudah sesuai dengan yang Kledo butuhkan. Yang ketujuh, sebelum memasukkan daftar pembelian dan penjualan, masukkan terlebih dahulu seluruh kontak yang pengguna Kledo miliki. Yang kedelapan, jika sudah lengkap semua dari kontak sampai ke produk, pengguna Kledo bisa langsung memasukkan transaksi pembelian dan penjualan. Yang kesembilan, jika pembelian aset tetap masih berstatus kredit, bisa pengguna Kledo catat melalui cara mencatat cicilan. Namun, jika sudah lunas dan kepemilikan sah, jangan lupa untuk tetap ditambahkan ke dalam menu aset tetap. Yang ke-10, masukkan daftar pajak yang digunakan oleh perusahaan pengguna Kledo. Dan yang terakhir, jika semua pengguna sudah selesai, coba buka laporan neraca untuk cross-check apakah seluruh data yang dimasukkan sudah tepat, jika posisi aset sama besarnya dan dengan akumulasi liabilitas dan ekuitas, dapat dipastikan pengguna Kledo sudah memasukkan keseluruhan data dengan tepat. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya Nita Suciati dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari aplikasi Kledo ini. Yang pertama, tidak perlu melakukan install untuk menggunakannya. Jadi, aplikasi ini berbasis web. Kita dapat membukanya di internet atau di Google, tidak perlu download di Play Store atau App Store. Kemudian yang kedua, memiliki tampilan bersih dan menarik. Bersih dan menarik di sini maksudnya yaitu aplikasi Kledo menyediakan fitur dengan tema yang berbagai macam. Jadi kita bisa memilih tema mana yang ingin kita gunakan. Yang ketiga, memiliki alur yang sangat simpel dan mudah dipahami. Untuk pemula, yang saya rasakan ketika menggunakan aplikasi Kledo ini sangat mudah. Yang keempat, memiliki fitur akuntansi yang lengkap, bahkan Kledo menjadi satu-satunya software akuntansi yang memiliki fitur aset tetap dan auto depreciation. Yang kelima, tampilan laporan sangat cantik dengan berbagai chart dan grafik yang indah. Yang keenam, laporan akuntansi sangat lengkap sesuai dengan standar nasional akuntansi. Yang ketujuh, dirancang untuk perusahaan Indonesia sehingga cocok dan mudah diaplikasikan ke bisnis. Yang terakhir, yang kedelapan, memiliki fitur free konsultasi via chat untuk memudahkan pengguna yang kesulitan dalam pengaplikasiannya.
Jadi, pada intinya aplikasi Kledo ini berbasis web, sehingga dapat mudah digunakan di mana saja. Kemudian, aplikasi Kledo ini sangat lengkap, karena sudah sesuai dengan standar nasional akuntansi. Kemudian aplikasi Kledo ini juga memiliki fitur free konsultasi via chat untuk memudahkan pengguna. Itulah kelebihan yang dapat dirasakan saat menggunakan aplikasi Kledo. Baik, saya Dea Juliani Meganingrum dari kelas akuntansi B semester 4 ingin menjelaskan tentang sedikit tentang kelemahan daripada software Kledo. Software Kledo ini tentunya memiliki kekurangan di mana hanya satu user dan fitur yang limited apabila kita menggunakan versi gratisan. Untuk versi berbayar itu sebaliknya, apabila ingin fitur yang unlimited, juga usernya yang banyak, tentu kita harus menggunakan versi berbayar. Terima kasih. Nama saya Ahmad Rahmadini, NPMD 219011534, kelas akuntansi A. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah mencatat modal usaha di aplikasi Kledo. Sebelum melakukan transaksi jual beli, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencatat modal usaha. Tanpa adanya modal usaha di awal, perusahaan tidak akan bisa mencatat tagihan lain atau bisa jadi pembukuan akan berlangsung minus. Kita contohkan saja, misalnya PT X mendirikan sebuah bisnis, lalu pemiliknya menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta sebagai modal awal. Maka pencatatan modal usaha secara manualnya, jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas bertambah di debit sebesar 10 juta, dan modal usaha bertambah di kredit sebesar 10 juta. Lalu, bagaimana pencatatan modal usaha di aplikasi Kledo? Nah, langkah pertama, jika sudah login berada di menu beranda, kita buka menu kas dan bank. Di menu kas bank ini, terdapat menu kas, lalu klik atur akun, klik transaksi baru, karena kita menerima dana dari pemilik, maka klik terima dana. Kita isi dari ini, dari pemilik. Tanggal transaksi disesuaikan. Lalu akunnya, karena ini berupa modal, maka ketik modal dan pilih modal saham. Deskripsinya sebagai setoran awal sebesar 10 juta rupiah. Kita cek kembali apakah semua data sudah benar. Jika semua data sudah benar, klik simpan. Nah, pencatatan modal dan kas yang tadi akan terintegrasi langsung di menu akun. Sudah terlihat ini kasnya bertambah 10 juta. Dan untuk melihat jurnalnya, kita klik menu laporan. Klik jurnal, dan akan terlihat transaksi pada tanggal 24 Maret 2021, modal saham bertambah di kredit sebesar 10 juta, dan kas bertambah sebesar 10 juta di debit. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mutiara Sani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan pembelian pada aplikasi Kledo. Berikut saya lampirkan langkah-langkahnya. Pertama, klik menu pembelian, tagihan pembelian. Pada halaman ini, kawan Kledo dapat melihat tagihan pembelian yang belum dibayar, dibayar sebagian, dan tagihan yang sudah lunas. Kawan Kledo juga dapat memfilter data yang ditampilkan atau melakukan pencarian pada kolom search. Untuk membuat tagihan pembelian baru, klik di sini. Isikan nama supplier, pilih tanggal transaksi, dan termin pembayaran. Isikan reference untuk mempermudah pencarian. Klik tampilkan informasi pengiriman untuk melengkapi.
Klik harga termasuk pajak jika produk sudah termasuk pajak. Pilih produk, masukkan kuantitas dan harganya. Klik tambah baris jika terdapat lebih dari satu produk. Kawan Kledo bisa menuliskan pesan dan tambahkan berkas di sini. Setelah selesai, klik simpan. Untuk mencatat pembayarannya, silakan scroll ke bawah dan masukkan ke form pembayaran, kemudian masukkan total yang sudah dibayar, tanggal transaksi dilakukannya pembayaran, serta jangan lupa pilih akun kas dan bank untuk pembayaran barangnya. Jika sudah selesai, klik tambahkan Nama saya Imas Riyu Hartini, saya dari kelas akuntansi C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membuat tagihan penjualan pada aplikasi Kledo. Kledo memfasilitasi bisnis Anda yang melakukan transaksi secara langsung dengan customer tanpa perlu membuat quotes. Secara pengaplikasian, tentu saja ini lebih ringkas. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan dalam membuat invoice dalam penjualan tambah tagihan adalah sebagai berikut. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu masuk dulu pada aplikasi Kledo, kemudian masuk ke menu penjualan, lalu klik tagihan dan klik tambah tagihan. Nah, yang kedua yaitu lengkapi form tambah tagihan. Pada kolom pelanggan, pilih dari kontak yang ada. Jika tidak, kamu juga bisa menambahkan pelanggan baru melalui tambah kontak. Nah, ini wajib sekali untuk diisi. Kemudian pada kolom tanggal transaksi, isi tanggal pada saat terjadinya transaksi penjualan. Pada kolom tanggal jatuh tempo akan terisi secara otomatis ketika menentukan termin, kecuali memilih custom. Kamu harus menentukan tanggal jatuh tempo sendiri secara manual. Pada kolom termin, pilih termin pembayaran yang akan dilakukan customer sesuai dengan kesepakatan. Pada kolom reference, boleh diisi terkait keterangan urgensi penjualan. Nah, ini tidak wajib untuk diisi. Pada kolom harga termasuk pajak, diisi tergantung SOP bisnismu dan kesepakatan dengan customer saat melakukan penjualan. Jika belum termasuk pajak, pilih pajak yang digunakan pada kolom pajak. Pada kolom produk, pilih dari list produk yang ada. Jika tidak, kamu juga bisa menambahkan produk baru melalui tambah produk. Pada kolom deskripsi, boleh diisi terkait dengan keterangan urgensi penjualan. Nah, ini tidak wajib untuk diisi. Pada kolom kuantitas, isi kuantitas penjualan sesuai dengan permintaan customer. Kemudian pada kolom tambah baris, klik button ini kalau penjualan terdiri atas lebih dari satu produk. Klik menu assessment jika ingin menambahkan bukti penjualan yang ingin dilampirkan, seperti PO dari customer, PO manual yang kamu buat, dan sebagainya. Cek lagi kebenaran dan kelengkapan invoice jika sudah klik simpan. Langkah yang ketiga yaitu tambah tagihan berhasil. Invoice yang berhasil dibuat akan masuk pada tagihan bagian unpaid. Jika customer langsung melakukan pembayaran lunas saat itu juga, kamu bisa langsung klik tambahkan pembayaran warna biru di pojok kiri bawah ketika sudah dibayar. Maka invoice tersebut langsung berubah statusnya dan masuk ke tagihan bagian paid. Hanya sekian yang dapat saya paparkan, selebihnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Lia Aprilia Nursia dari kelas akuntansi C tingkat 2 semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat laporan neraca pada aplikasi Kledo. Laporan neraca itu gunanya untuk apa sih? Nah, laporan neraca atau balance sheet statement atau statement of financial position ini melaporkan aset atau aktiva, liabilitas atau kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal perusahaan pada tanggal tertentu. Berikut ini langkah-langkah untuk membuat laporan neraca pada aplikasi Kledo. Yang pertama kita lakukan adalah masuk ke Kledo, kemudian masuk kepada berandanya, kemudian klik laporan. Setelah itu klik neraca pada finansial. Yang kedua yaitu klik filter, kemudian pilih tanggal. Nah,
Anda dapat memilih tanggal laporan neraca yang dibutuhkan kapanpun itu. Misal, untuk pengajuan kredit, Anda memerlukan laporan neraca Q1 atau kuartal pertama tahun ini. Masukkan saja tanggal 31 bulan 3 2020, kemudian tekan Enter. Secara otomatis akan muncul laporan neraca pada tanggal yang dituju. Untuk melihat list detail transaksi atau jurnal yang telah dicatat masing-masing akun, klik nominal berwarna biru di sebelah kanan warna akun. Kemudian yang terakhir yaitu print dengan format yang diinginkan. Nah, pilih format ekspor laporan neraca yang Anda kehendaki. Kledo menyediakan 3 bentuk format, yaitu print, XLS, dan CSV. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah membuat laporan neraca pada aplikasi Kledo. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau cara untuk melihat laporan arus kas di dalam software akuntansi Kledo. Oke, laporan arus kas atau cash flow statement berfungsi untuk mengukur kas yang dihasilkan maupun digunakan oleh perusahaan dan untuk melihat detail kegunaan dalam satu periode. Dan laporan arus kas ini sangat menguntungkan karena kita bisa melihat detail keuangan dalam satu perusahaan ini. Oke, di sini ada metodenya, ada 2 metode dalam laporan arus kas. Yang pertama adalah metode secara langsung dan yang kedua adalah metode secara tidak langsung. Perbedaan di dalam kedua metode ini hanya terlihat pada aktivitas operasi saja. Selanjutnya, kita langsung ke langkah pertama untuk melihat laporan arus kas. Oke, kita masuk ke dalam beranda, kemudian klik laporan, dan setelah itu kita masuk ke arus kas pada laporan finansial. Selanjutnya, setelah kita masuk ke dalam laporan arus kas, kita pilih metode langsung, lalu kita filter tanggal yang dibutuhkan atau sesuai dengan kebutuhan. Metode laporan arus kas ini mempunyai transaksi yang berpengaruh langsung terhadap akun kas dan bank sebagai sumber pelaporannya. Atau kita bisa memilih metode tidak langsung, lalu kita filter tanggal yang dibutuhkan. Metode ini dibuat berdasarkan aktivitas dengan menyesuaikan nilai dari laba rugi bersih ataupun laporan laba rugi. Proses ini dimulai dari pengurangan ataupun penambahan nilai laba rugi bersih dengan akun pada laporan neraca dari aset hingga liabilitas. Walau terdapat perbedaan di dalam 2 metode ini pada aktivitas pengoperasiannya, namun hasil dari laporan akhirnya akan tetap sama. Jadi kalian bisa menggunakan metode langsung ataupun tidak langsung. Kemudian laporan laba rugi. Pertama, masuk beranda. Setelah itu, klik laporan, klik laba rugi pada finansial, kemudian filter tanggal. Kita dapat memilih tanggal untuk periode laporan laba rugi yang dibutuhkan kapanpun. Misalkan, untuk pengajuan kredit, kita memerlukan laporan laba rugi Q1 atau kuartal pertama. Masukkan saja dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, lalu tekan Enter. Setelah itu, untuk melihat list detail transaksi atau jurnal yang telah dicatat pada masing-masing akun, klik nominal berwarna biru di sebelah kanan warna akun. Nah, yang terakhir, print dengan format yang diinginkan. Pilih format ekspor laporan laba rugi yang dikehendaki. Kledo juga menyediakan dalam 3 bentuk format, yaitu print, XLS, dan CSV. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.